Kembali bersama kami, pemirsa, pasca kerusuhan di Wamena, sebagian warga masih mengungsi di asrama Polres dan Kodim 1702 Jaya Wijaya, sementara 13 orang kini sedang menjalani pemeriksaan di Polres Jaya Wijaya terkait kasus kericuhan akibat isu penculikan anak yang menewaskan belasan warga. Korban kericuhan akibat isu penculikan anak di kampung Yomaima, distrik Kabupaten Jaya Wijaya telah dimakamkan pada hari Sabtu di TPU Sinakba, serta 2 orang korban dari masyarakat juga sudah diterbangkan ke Medan. TNI Polri didukung pemerintah daerah menjamin keamanan untuk menyelesaikan permasalahan bersama dan mengembalikan situasi di wilayah kota Wamena pulih kembali. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Polisi Ignatius Beni Adi Prabowo terus mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat bahu-membahu mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu dalam bentuk apapun. Situasi di distrik Wamena pasca kerusuhan yang dipicu adanya isu penculikan anak di kampung Yomaima, distrik Napua, hingga saat ini aman dan kondusif. Warga yang mengungsi pun disarankan kembali ke rumah masing-masing dan beraktivitas seperti biasa. Meski demikian, proses hukum terhadap pelaku kerusuhan dipastikan akan tetap berjalan. Situasi secara umum bahwa aparat keamanan TNI Polri masih bersiaga, kemudian juga melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, yaitu patroli biologi. Sementara keluarga dan 9 peti jenazah korban masih bertahan di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Wamena. Pihak keluarga mengaku tak akan memakamkan jenazah sebelum mengetahui hasil otopsi yang dilakukan oleh rumah sakit. Dari Jaya Wijaya, Papua Pegunungan, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagaimana situasi keamanan di Wamena, Papua pasca kericuhan? Kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Selamat malam waktu Papua, Pak Beni. Selamat malam Bang Juna dan pemirsa MNC. Ya, terima kasih Pak Beni. Kita mungkin ingin tahu suasana terkini dulu Pak di Wamena seperti apa untuk saat ini Pak Beni. Ya, jadi bisa saya sampaikan hasil pantauan kami juga laporan dari Kapolres Jaya Wijaya AKBP Esman Nabi-Tepulu bahwa hari ini pasca terjadinya konflik atau kerusuhan di Kota Wamena masih dalam keadaan aman terkendali. Baik, kalau untuk penyebabnya sendiri kita tahu ada terkait hoax atau kabar penculikan. Dari informasi terbaru Pak Beni, apa sebenarnya penyebab dari kerusuhan ini? Ya benar bahwa awalnya memang masyarakat itu menduga bahwa 2 orang yang dicurigai sebagai penculik anak oleh mereka itu tidak benar. Baik. Nah, namun ekses daripada adanya isu penculikan anak itu membuat kelompok masyarakat ini retensi, sehingga mereka semacam memberikan upaya bahkan sebetulnya ingin menghakimi kedua orang tersebut. Nah inilah karena Polri kita melindungi kedua orang ini dan akan diselesaikan permasalahan di Polres. Kemudian mereka tidak terima dan tidak ingin untuk masalahnya diselesaikan di Polres, sehingga mereka malah bentrok dengan aparat keamanan. Demikian. Baik. Dan untuk warga sendiri Pak, saya dengar ada yang mengungsi atau sudah kembali yang mengungsi ini seperti apa Pak? Ya, benar. Jadi beberapa warga yang mengungsi, mereka mengamankan diri di Polres dan di Kodim. Namun untuk yang di Polres, itu sudah kembali semuanya ke rumah masing-masing. Untuk yang di Kodim memang yang saya dapat informasinya sebagian besar sudah kembali ke rumah masing-masing semuanya. Baik, jadi sebagian besar sudah kembali ke rumah masing-masing ya Pak Ben ya? Benar. Baik, untuk korban sendiri Pak, totalnya berapa dan dari pihak mana saja Pak?
Ya, jadi korban yang meninggal dunia ada 12 orang, itu dua orang korban meninggal dunia itu adalah warga pendatang yang merupakan korban dari kelompok kerusuh karena mereka terkena luka akibat anak panah dan benda tajam. Nah, mereka sudah diterbangkan ke Sumatera Utara ya, ke Medan. Nah, sedangkan 10 korban yang lainnya dalam masa perusuh ini kemarin sudah dimakamkan juga di TPU Sinakma, Baik. Kota Wamena. Ini mereka semua tadi Anda menyebutkan ada pendatang, tapi ada juga warga lokal ya Pak ya? Iya, benar. Dari dua kubu yang bertikai ini. Kubu yang bertikai ini sebetulnya kelompok masyarakat Sinakma ini bentrok dengan aparat keamanan, begitu Bang. Jadi korban ini berarti dari pihak atau massa yang melawan itu ya Pak ya? Yang dua orang ini? Ya. Tidak. Jadi dua orang ini dia tidak tahu, namun menjadi korban dari penyerangan oleh kelompok massa perusuh, karena rentetan dari mereka melakukan pembakaran terhadap kios dan rumah, kemudian mereka menjadi korban dari serangan dari kelompok perusuh ini. Baik. Demikian. Untuk pasukan yang disiagakan saat ini seperti apa Pak? Ya, sebetulnya di Kota Wamena sendiri itu cukup banyak aparat TNI Polri di sana. Nah, kemarin juga sudah ditambahkan 100 personil dari Brimob Kota Raja, Jayapura, untuk membantu pengamanan. Demikian juga ada Satgas Damai Karten yang di sana yang membackup kegiatan dari Polres untuk penanganan perkara ini. Baik. Demikian. Terakhir Pak, karena kita tahu ini informasi terkait hoax tadi, penculikan, apa yang ingin Anda sampaikan untuk warga Wamena dan sekitarnya agar kondisi semakin baik, kondusif, agar tidak tadi hal-hal seperti hoax ini tidak gampang dipercaya oleh warga di sekitar? Ya, saya berharap kepada semua pihak, siapa saja yang berada di Kota Wamena maupun di luar Kabupaten Jayawijaya, agar tidak mudah terpancing oleh adanya isu-isu terkait rangkaian kejadian kemarin di Wamena, bentrok antara TNI Polri. Biarkan proses hukum berjalan. Dan semuanya biar diselesaikan oleh Forkompimda permasalahan yang kemarin terjadi. Sehingga harapan daripada baik Bupati, Kapolres, dan Dandim untuk mengembalikan Wamena itu menjadi aman dan tertib kembali untuk masyarakat bisa beraktivitas. Demikian juga pemerintahan, demikian. Baik, Pak Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Salam sehat, terima kasih.